teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Suradi Usman Al-Gayoni. Sehat-sehat semua, semoga kita selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari COVID-19 ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, bersama kita sudah bergabung Kepala Balai Arkeologi Sumatera Utara, Pak Ketut Wiratiana. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau, bagaimana sampai Pak Ketut ini ngambil arkeologi, apa pentingnya arkeologi, sampai beliau berkarir di Balai Arkeologi Sumatera Utara dan dengan penelitian-penelitiannya yang salah satunya di Gayo. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Ketut. Selamat siang Pak Ketut. Ya, selamat siang Yus. Apa kabar Pak? Bagaimana? Baik, sehat-sehat. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya di pandemi ini. Ya, amin. Alhamdulillah sehat Pak. Jadi seperti saya kenalkan di awal Pak Ketut. Jadi bagaimana ini ceritanya sampai Pak Ketut mengambil kuliah arkeologi, Pak? Oh ya, jadi aspek perjalanan sejarah pendidikan ya. Iya. Ya, itu memang kalau dari SD kita memang masih di kampung ya, di Bali. Di sana di Negara. Gitu, di Negara, jadi ibu kota Kabupaten Jemberana itu Negara. Nah, kemudian pendidikan SD sehingga SMA itu di sana. Itu kemudian kita kuliah arkeologi di Udayana. Ya, ke Denpasar tentunya. Nah, setelah selesai kuliah Udayana, kita sempat kuliah di Atmajaya. Kami teknik sipil. Oh, sempat. Gitu. Ya, jadi berhubunganlah banyak dengan anak-anak ISI waktu itu. Jurusan musik waktu itu masih suka ngeband. Itu. Nah, kemudian entah bagaimana kita mendaftar lagi untuk jurusan arkeologi gitu. Jurusan arkeologi yang saya tahu tuh di jurusan sejarah pasti lebih mudah dibandingkan dengan teknik sipil tentunya ya kan. Gitu. Jadilah akhirnya kuliah di Udayana jurusan arkeologi, ambil spesialisasi prasejarah. Jadi semester 7 sudah sudah ada pembagian spesialisasi. Jadi prasejarah itu kemudian kita selesai itu mendaftarlah untuk menjadi pegawai ada pilihan-pilihan di sana. Saya memilih di bawah naungan Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Ya, jadi dapatlah pegawai negeri di Puslit, kemudian ditempatkanlah di Balai Arkeologi. Jadi awalnya memang di Puslit selama 6 bulan kurang lebih. Setelah itu ditempatkan di Balai Arkeologi Sumatera Utara. Jadi kita pilih Sumatera Utara itu kan karena ada objek wisata Danau Toba itu diantaranya. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena saya memang dari kuliah itu terobsesi dengan budaya Hwabin, Bukit Kerang. Yang nantinya itu kita temukan di Gayo. Gitu. Jadi itu yang mengawali proses perjalanan pendidikan hingga bekerja di arkeologi semacam itu. Nah, kemudian kita masih sempat juga kuliah di antropologi, kemudian di ilmu sosial. Terakhir di Erlangga ya. Tahun 2016 saya selesai. Doktor saya juga ngambil data itu di Gayo juga. Itu. Jadi berteori tentang Foucault, bagaimana pengetahuan itu digunakan untuk kepentingan kekuasaan, kepentingan politik lah. Ala Aceh Loser Antara. Nah, itu sebenarnya. Ya, itu kurang lebih, Yus. Ya. Jadi di Balar ini Pak tahun berapa mulainya Bapak karir? Saya mulai kerja tahun 1994 bulan September. 1994 bulan September mulai bekerja di sini. Penelitian pertama saya itu eksplorasi Samosir kurang lebih bersama dengan Profesor Dr. Truman Simanjuntak dan kawan-kawan lain. Samosir, kemudian kita penelitian di Nias. Sebelum di Nias sebenarnya penelitian Bukit Kerang, pesisir timur Sumatera.
karena kondisi yang kita sempat penggalian, kondisi tidak kondusif politik, beralihlah kita ke Nias, penelitian di Nias gitu. Ya. Hampir budayanya ada juga budaya-budaya sejaman selain megalitik itu budaya-budaya Wabin itu. Dan kemudian belakangan setelah kondisinya lebih kondusif, kita lagi melanjutkan penelitian-penelitian Wabin yang ada di pesisir timur Sumatera. Nah, menariknya itu dari informasi-informasi pada periode-periode lama, itu juga di pedalaman di Bukit Barisan, itu ditemukan juga peninggalan-peninggalan Wabin. Jadi kapak-kapak batu yang dikenal dengan Sumatera Lit itu dikenal itu sampai ke hulu Sungai Wampu. Kita pernah survei di gua Kampret, namanya di Bukit Lawang, kita temukan berbagai macam kapak batu, kemudian sisa tembikar juga dari budaya-budaya Wabin. Kemudian itu yang melandasi kita mencoba mensurvei wilayah dataran tinggi Aceh Gayo. Ya. Ya. Nah, penelitian di Aceh Gayo itu diawali sekitar tahun berapa ya? Saya lupa, 11 tahun yang lalu kurang lebih itu. 2010. Tahun 2010, 2009 kita survei, ya awalnya ya Pak. Ya survei awal ya. Survei ke berbagai tempat. Kemudian 2009 itu kita mendapatkan kemudian situs Loyang Mendale. Jadi saya masih ingat ketika kita datang ke situs melewati situs Loyang Mendale, saya minta berhenti untuk melihat ceruk-ceruk itu, rock shelter itu. Nah, ketika saya lihat di singkapan-singkapan tanah, itu masih kita temukan banyak sekali tembikar, kemudian alat batu Sumatera Lit. Dari sanalah kemudian kita mengajukan rencana penelitian penggalian di tahun berikutnya. Gitu. Ya. Di 2010 kita sudah penggalian. Ya. Nah, ketika kita penggalian awal itulah yang pertama kali penggalian itu kita penggalian itu ya, saya lupa apa yang pertama atau yang kedua, yang tahun kedua menemukan kerangka manusia. Ya, kurang lebih itu. Ya, ini sebelum lebih lanjut kita berbicara Pak, penelitian dan hasil temuan di Gayo. Ini kan Pak Ketut tadi sudah berbicara ya karirnya sampai di Balai Arkeologi dan kuliahnya antropologi. Nah, ini penting disampaikan ke penonton kita. Pentingnya arkeologi ini, Pak, dalam mengungkap sejarah masa lalu. Ya. Ya, jadi kita bekerja di Balai Arkeologi itu sekitar tahun 94 September saya mulai bekerja. Itu tugas fungsinya itu penelitian arkeologi dan penyebar luasan hasil penelitian. Itu selain kegiatan-kegiatan lain sebenarnya, tapi itu yang paling utama, itu tugasnya. Kebetulan wilayah kerja kantor kami itu 5 provinsi, jadi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Nah, dari sana kita mengetahui, dari penelitian itu kita mengetahui dalam rangka penyebar luasan informasi itu diantaranya sebenarnya memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah daerah. Gitu. Jadi manfaat apa sih yang paling utama kita dapatkan dalam penelitian arkeologi? Itu. Ini kan penelitian arkeologi itu atau arkeologi itu memberikan ruang yang sangat panjang ya, dan luas. Bayangkan dari sejak adanya manusia hingga saat ini. Itu kajian arkeologi, jadi sangat-sangat luas. Itu. Dalam luasnya waktu yang ada, luasan wilayah yang ada, itu banyak sekali ruang-ruang kosong yang harus diisi dalam rangka merekonstruksi sejarah budaya. Ruang-ruang kosong inilah yang perlu diisi, ruang-ruang kosong inilah yang kemudian bisa kita isi dengan diskusi. Artinya arkeologi memberikan ruang yang sangat terbuka untuk kita berdiskusi. Karena banyak ruang kosong. Nah, yang paling penting dalam diskusi itu kan harus didasari dengan data yang ada. Informasi yang sahih. Ini.
kemudian kejujuran juga ada di dalamnya. Kenapa? Semua hasil penelitian arkeologi itu sebaiknya disampaikan dalam dalam kualitas tertentu. Jadi tidak bisa terlalu maju, juga tidak bisa juga terlalu rendah. Apa adanya, apa sih yang disampaikan data sehingga orang bisa mendapatkan informasi tertentu. Jadi data inilah yang sebenarnya berbicara. Kita hanya sebagai media saja untuk menyampaikan apa yang kita temukan. Nah, dalam kita sebagai media, perspektif yang ada itu kan bisa bermacam-macam. Nah, makanya diperlukan kualitas informasi yang memadai. Nah, kalau kita sudah mendapatkan informasi yang baik, itu untuk apa sih sebenarnya? Yang paling utama kan untuk pengembangan ilmu pengetahuan arkeologi. Mengapa perlu diperlukan pengembangan pengetahuan arkeologi? Agar orang tahu bagaimana sih sejarah kehidupan masa lalu, bagaimana terbentuknya etnis, apa semuanya, ya kan? Dan bagaimana kita bisa berbicara dalam percaturan informasi kepada negara-negara lain, kepada saintis yang lainnya. Kan kita perlu berdiskusi tentunya. Ruang-ruang diskusi karena semua hampir seluruh dunia belajar tentang arkeologi. Kita tidak terabaikan dalam konteks pergaulan dunia ini. Kita tidak terabaikan. Jadi mempelajari arkeologi mengembangkan ilmu itu sendiri, dan ini penting juga bagi ilmu-ilmu lain. Karena arkeologi juga menggunakan ilmu lain dalam menginterpretasikan hasil penelitiannya, ya kan? Itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kita bisa gunakan objek arkeologi sebagai berhubungan dengan aspek ekonomi tentunya. Objek wisata. Peningkatan PAD dikelolalah dengan baik. Apa yang dijual? Sebenarnya yang dijual itu selain objek yang visual tampak, yang paling penting itu kan informasi di balik visual itu. Betul. Ya, ketika kita mendapatkan informasi yang baik, yang bisa menjelaskan berbagai hal, itu yang daya tariknya. Sebuah alat batu, kapak batu tidak akan menarik bagi siapapun tanpa penjelasan di dalamnya. Nah, penjelasan yang ada di balik inilah yang membuat orang bisa tertarik, yang membuat orang ingin tahu, yang membuat orang ingin datang. Itu yang aspek ekonomi. Dan yang paling penting juga bagi saya aspek ideologis. Aspek ideologis bagaimana masyarakat itu terbentuk. Tahu kita sejarah cikal bakal masyarakat. Bagaimana kebudayaannya yang mereka kenal sekarang itu bisa terbentuk. Mengapa seperti ini, apa sebabnya, latar. Karena arkeologi kan bicara selalu sebelumnya. Akar-akar. Mengapa menjadi ini, akar permasalahannya seperti apa dulu, bagaimana prosesnya sehingga menjadi sekarang ini. Kan itu yang coba direkonstruksi. Sehingga masyarakat benar-benar tahu jati dirinya. Jati diri ini dari jati diri masyarakat bisa menjadi jati diri nasional tentunya. Gitu. Itu berhubungan dengan kebangsaan ya, ideologis itu, ya kan? Iya. Ya, balik lagi kita ke Gayo, Pak Ketut. Tadi kan survei awal 2009, kemudian penggalian 2010. Itu awal penggaliannya di mana? Kemudian apakah selain titik awal penggalian tadi berkembang lagi ke titik yang lain? Hasilnya apa? Kemudian bagaimana relasinya dengan suku Gayo yang ada di Aceh sekarang? Dari hasil temuan-temuan itu. Ya kan penelitian di Gayo itu kan memang dilandasi dengan penelitian-penelitian yang ada di pesisir. Jadi sebelumnya saya sudah pernah penggalian di Aceh Tamiang, di Bukit Kerang Pangkalan namanya.
Kita sudah lakukan dating. Saya pikir itulah penelitian yang sistematik yang pernah dilakukan berkaitan dengan budaya Hwabin yang ada di Indonesia. Jadi sebelumnya belum ada. Belanda pun pernah menginformasikan, tapi bukan dari hasil penelitian yang sistematik. Nah, itu. Jadi itulah yang mengawali sebenarnya penelitian-penelitian. Kemudian kita lanjutkan di Gayo itu, kita lakukan penggalian di Mendale, loyang Mendale. Pada awalnya, itu saya masih ingat, itu penelitian di loyang Mendale pada kedalaman hampir, saya lupa, sekitar 3-4 meter. Kita temukan alat serpih dari kerang air payau. Jadi alat serpih, jadi memang digunakan 2 buah alat serpih dari kerang air payau. Hal itu menunjukkan bahwa selain alat-alat Hwabin yang ada di permukaan ataupun dalam penggalian, juga kulit kerang ini menandakan bahwa ini dibawa dari pesisir ke pedalaman. Gitu. Jadi memang ada orang yang datang dari pesisir ke pedalaman. Di pesisir itu diketahui aktivitasnya sekitar 12.000 tahun yang lalu. Sedangkan di Mendale itu 8.400. Itu sementara dari data yang ada. Jadi tampaknya dari pesisir, entah itu karena bencana alam atau lain sebagainya, kita tidak tahu persis, ada indikasi mereka bermigrasi dari pesisir ke pedalaman. Jadi sekitar 8.400. Itulah temuan budaya Hwabin yang biasanya rasnya itu Australo-Melanesid. Ras itulah yang mendominasi budaya pada periode-periode itu. Nah, kemudian kita lanjutkan juga penggalian di Ujung Karang, kemudian di Mendale melebar, kemudian di Putri Bukes, di Muslimin, di Loyang Muslimin itu. Semua objek-objek itu menarik, semua objek-objek itu menarik. Tetapi kalau kita perhatikan dari tinggalan tembikarnya, itu menunjukkan ada periodisasi yang berbeda-beda. Seakan-akan kalau kita bayangkan bahwa ciri khas tembikar-tembikar itu mewakili migrasi-migrasi manusia, itu tampaknya ketika pada sekitar 5.000 tahun yang lalu, 4.000, kurang lebih 5.000 tahun yang lalu itu ada kelompok migrasi lain. Jadi ceritanya di Loyang Mendale itu sudah dihuni oleh kelompok orang Australo-Melanesid. Mereka tinggal di Mendale. Kemudian pada 8.400, terus mereka tinggal di sana. Kemudian pada 5.000 tahun yang lalu juga datang kelompok lain yang tinggal di Mendale. Itu menariknya. Nah, kelompok lain ini kelompok yang memiliki ras Mongoloid. Inilah orang yang berbudaya Austronesia itu. Rasnya beda dengan yang 8.000 tadi. Ya. Dari hasil analisa DNA menunjukkan bahwa ras Mongoloid ini memiliki ciri Australo-Melanesid. Dalam genetika mereka tampaknya berbaur. Mungkin kawin-mawin. Jadi mereka menerima kedatangan orang yang baru. Kemudian dari hasil penelitian pun menunjukkan ada pada periode Neolitik itu juga ada kita temukan tinggalan-tinggalan arkeologis yang dimiliki oleh pengusung budaya Australo-Melanesid. Jadi pembauran manusianya juga menjadi pembauran budayanya. Berbagai peralatan-peralatan yang pada masa belakangan itu digunakan juga pada kelompok-kelompok masa selanjutnya. Nah, ini yang menariknya. Memang yang namanya pluralisme multikultural itu jauh sebelum kita sudah diajarkan sebelumnya di sana, kan itu sudah ditunjukkan. Nah, kemudian ada juga kelompok lain yang memiliki yang saya bilang itu tembikar tembaga itu. Jadi kalau tembikar tembaga itu
pecahan tembikar tembaga kalau kita jatuhkan ke lantai tidak akan pecah. Punya kualitas yang super kuat. Jadi tertentu saja pada periode-periode setelah 5.000 ini, ada orang-orang mungkin yang datang, kelompok baru yang datang, yang punya teknologi yang canggih soal membuat tembikar. Tembikar ini yang saya temukan dan tanpa hiasan. Tidak pernah ada hiasannya. Pecahannya pun tidak pernah ada hiasan. Itu. Tapi kok warnanya seperti tembaga. Kualitasnya kuat. Bahkan ketika saya tunjukkan kepada peneliti asing, itu kalau ditemukan pada situs-situs masa sejarah, ini pasti iya. Seperti produk-produk pada masa jauh masa kemudian. Mereka, orang-orang yang ada di Gayo itu, punya teknologi yang tinggi untuk membuat tembikar spesial itu. Itu yang menjadi catatan. Catatan kedua, migrasi yang kemudian itu adalah orang yang bisa menghias tembikar-tembikar itu dengan polesan warna. Jadi melukis tembikar. Tembikar itu dilukis. Yang sama dengan budaya di Thailand itu, budaya apa? Saya lupa itu, bentar lagi mungkin ingat ini, yang ada di Thailand di situs Banchiang, tembikar-tembikar ini. Oleh karena itu, keberadaan tembikar inilah yang mengindikasikan adanya migrasi dari Thailand ke Sumatera itu. Jadi jalur migrasinya itu ada di sana, gitu, dengan keberadaan tembikar itu. Tembikar yang lain itu barulah kita temukan tembikar-tembikar yang memenuhi seluruh permukaan tembikar yang berciri Shawin Kalanai. Sebenarnya tembikar Shawin Kalanai banyak berkembang di dari Taiwan ke di Filipina. Gitu. Jadi pemikiran saya juga mengarah kepada bahwa ketika orang-orang Austronesia itu bermigrasi, ini secara umum itu teori migrasinya kan teori out of Taiwan, dari Cina Selatan ke Taiwan, dari Taiwan menyebar ke selatan, ke Filipina, kemudian ke Sulawesi, ada yang menyebar ke berbagai tempat, itu teori yang umumnya, sampai ke Indonesia, Sulawesi, ada yang Kalimantan, ke Jawa. Tapi keberadaan tembikar-tembikar yang ada di Gayo ini menunjukkan bahwa mereka bermigrasi tidak menggunakan jalur out of Taiwan itu. Ada jalur-jalur barat yang saya duga mereka dari pesisir barat Thailand, terus menyeberang, karena mereka sudah mengenal perahu sebenarnya. Mereka menggunakan transportasi moda laut untuk sampai ke ujung utara Sumatera. Hal itu dimungkinkan dalam teori navigasi itu pada musim-musim tertentu hanya bentangkan layar saja, mereka tidak perlu mengayuh dengan cepat sampai ke Pulau Sumatera. Ah, ini dibuktikan dari temuan kapak lonjong yang ada di Sabang, kapak lonjong yang ada di Putri Pukes, Wayang Putri Pukes. Yang dalam teori-teori Belanda, kapak lonjong ini hanya ditemukan di Indonesia bagian timur. Sekarang ditemukan di bagian barat. Artinya apa? Mungkin sekali cikal bakal budaya ini yang mungkin yang dari Cina bagian selatan itu memang yang bermigrasi ke Indonesia bagian barat itu telah mengenal juga budaya kapak lonjong ini. Jadi alur migrasinya berbeda. Ada kemungkinan terbuka untuk jalur migrasi Indonesia bagian barat. Gitu. Dan ketika kita lakukan analisa DNA yang dilakukan oleh Ekman itu menunjukkan bahwa DNA orang Gayo sekarang
memiliki kesamaan dengan DNA orang Karo, ya kan? Kemudian dari analisis apa namanya DNA yang dilakukan Erlangga menunjukkan bahwa DNA orang yang kerangka yang kita temukan di Mendale dan Ujung Karang memiliki kesamaan dengan DNA yang ada yang bagi orang Gayo sekarang. Oleh karena itu, kerangka-kerangka yang ada di Mendale dan di Ujung Karang itu adalah nenek moyang orang Gayo. Kan begitu logikanya. Oleh karena itu, orang Gayo dan orang Karo, karena DNA-nya sama, DNA-nya mempunyai kesamaan, itu menjadikan orang Gayo dan orang Karo itu tidak jauh berbeda. Ya kan, terlebih dengan apa namanya kajian linguistik, ya kan, hampir 1000 tahun baru berpisah bahasanya. Ya, itu kan menunjukkan dulunya itu dari satu bahasa. Jadi satu kelompok orang, kan begitu. Ya, satu moyang. Satu moyang gitu. Jadi tidak heran kalau bahasa sekarang pun sudah sebenarnya tidak jauh berbeda sekarang. Apalagi 1000 tahun yang lalu sudah menjadi satu bahasa nasional, kan begitu bahasa nasional mereka. Iya, iya. Gitu. Ya, ini kan tadi disebutkan Pak Ketut bahwa nenek moyang orang Gayo ini bermula dari Mendali dan Ujung Karang. Nah, jadi kenapa sampai dulunya tadi kan ada beberapa kelompok migrasi dengan jalur yang sudah disebutkan. Kenapa sampai memilih Mendali mereka, Pak Ketut? Ya, ini kan orang-orang yang telah mengenal teknologi moda transportasi air, ya. Jadi orang-orang Austronesia ini. Kalau yang Australomelanisid itu, saya pernah melakukan pelacakan di Aceh Tamiang sampai ke pegunungan di Aceh Tamiang, pedalaman. Itu satu pun gua-gua tidak ada yang mengindikasikan pernah dihuni. Itu. Nah, di balik Aceh Tamiang itu, Bukit Aceh Tamiang itu adalah Gua Kampret itu. Apa namanya? Bukit Lawang. Jadi baliknya. Nah, kalau kemudian kita lacak di pedalaman Aceh Tamiang itu kan dekat juga dengan apa namanya daerah-daerah Gayo sebenarnya. Ya. Tapi di pegunungan tidak ada apa namanya indikasi pernah dihuni. Artinya situs Bukit Kerang Pangkalan yang ada di pesisir dalam tanda petik di Aceh Tamiang atau situs-situs Bukit Kerang itu mereka bermigrasi melalui pesisir untuk ke Aceh Timur. Dari Aceh Timurlah mereka naik ke atas. Ini asumsi saya. Ya. Naik ke atas ke apa namanya tempat orang-orang Belanda dulu tuh. Kemudian sampailah ke tempatnya si Halis jadi camat itu apa ya? Samarkilang. Samarkilang. Jadi sebelum Samarkilang. Dari Samarkilang lah kemudian mereka menggunakan jalur ke apa daerah apa namanya daerah Danau Tawar. Serule itu. Serule, kemudian apa habis Serule yang dekat ke Danau Tawar? Bintang. Bintang Tawar. Kenapa mereka memilih gua itu? Karena gua itu sangat ideal untuk hunian. Yang paling penting dekat dengan sumber pangan. Itu pilihannya. Gua itu kering, bebas dari hembusan angin, kering. Banyak sumber pangan. Begitu juga dengan kondisi yang pada masyarakat setelahnya. Danau Tawar itulah yang paling ideal untuk dihuni karena sumber pangan mudah di sana. Makanya mereka memilih tempat yang sama dengan pendahulunya. Ya,
Itu Kalau dari kita melihat geografi pesisir timur Sumatera di sekitar wilayah Gayo, itu memang dari Aceh Timur lah yang paling mudah mendatangi wilayah Letawa. Nah, keberadaan kan ada istilah keberadaan awal linga asal Serulo. Saya lebih cenderung menyatakan bahwa memang Serulo lah yang menjadi mengawali sebenarnya hunian. Hanya kita belum mendapatkan di Serulo di bagian mananya hunian itu dibandingkan dengan linga. Karena jalur itu lebih mudah. Ya. Saya duga kalau menggunakan penelitian, Serulo mesti lebih awal dihuni dibandingkan dengan linga. Ya. Karena itu jalur sungai tadi ya Pak Ketut ya? Ada jalur sungai, kemudian juga lembahnya lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan jalur daripada ngikutin pesangan tuh jauh lebih sulit. Ya, ya. Gitu. Ya. Ya, berarti tadi pilihannya Mendali karena memang itu hunian ideal yang dekat ke sumber pangan, dalam arti ini kan langsung berhadapan dengan danau nih Pak. Ya. Ikan, nah terus kan sekelilingnya ini hutan ya, indikasinya. Ya. Hutan untuk berburu, terus tentu dengan adanya tanah di situ, barangkali bercocok tanam. Ya, saya belum menemukan satu indikasi adanya pertanian padi ya di sana. Sangat mungkin orang Austronesia yang bermigrasi ke Mendale itu adalah orang Austronesia yang kehidupan sehari-harinya berburu. Walaupun bercocok tanam, lebih kepada cocok tanam sederhana, umbi-umbian. Umbi-umbian ya Pak Ketut ya? Ya, itu. Kalau menangkap ikan itu memang kita temukan puluhan kilo rahang ikan pedih, ikan yang endemik sana ya. Ya. Ikan pedih itu, ya. Jadi puluhan kilo gitu. Ya, dari ini ke Mendali dulu Pak sebelum ke Ujung Karang ya. Nah, jadi dari temuan Pak Ketut dan tim peneliti itu kira-kira gambaran Mendali ini ketinggiannya seperti apa? Ya, Mendale itu kan tidak jauh dulu dengan batas Danau Letawa. Ya, tidak terlalu jauh dia. Jadi kalau saya pikir di bawah Mendale itu sudah Danau Letawa. Ya. Sekarang kan menyusut dia kan. Ya. Kemudian ada di depan Mendale itu ada sungai kecil kan sampai sekarang. Dan itu kan ideal untuk minumnya hewan, memudahkan memantau hewan untuk mencari minum itu. Kemudian di Mendale itu kalau hujan pun kita tidak kena tempias ya. Angin. Di Mendale kering, ideal untuk hunian. Bahkan di Mendale itu kalau kita lihat tampaknya mereka sudah membagi ruang-ruang. Ruang untuk penguburan itu pada periode-periode tertentu kemudian berubah. Tapi ruang untuk pembuatan alat di tempat yang berbeda, di mana mereka mengkonsumsi hewan juga berbeda tempatnya. Jadi pembagian ruang ada di sana. Apakah berarti juga ada sudah pembagian kerja? Nah, itu kita belum tahu. Tapi indikasi pembagian itu sudah ada, terutama kan di Ujung Karang. Ujung Karang itu hampir semua tempat itu merupakan tempat penguburan. Apakah mereka sudah menguburkan orang-orang di tempat yang khusus? Itu. Seperti perilaku kita sekarang, orang-orang tertentu dikuburkan di tempat yang khusus, kan? Ya, itu bentuk penguburannya seperti apa, Pak? Dari hasil penggalian-penggalian penguburannya bermacam-macam. Saya menduga ada indikasi religi yang berbeda-beda. Ada yang dikuburkan kepalanya berada di timur, kaki berada di barat. Ada juga penguburan kepala di barat, kakinya di timur. Ada semacam itu. Gitu. Ada juga yang dilipat penuh. Mayat itu. Jadi flexit burial ya, dilipat penuh. Ada juga yang setengah terlipat kakinya. Ada juga yang telentang. Dan ini kalau kita lihat periodenya kayaknya berbeda-beda.
Jadi masing-masing periode itu punya keyakinan-keyakinan sendiri tentang bagaimana ritus kematian. Gitu. Ya. Tapi yang pasti mereka sudah kenal kehidupan setelah mati. Mereka tahu bahwa setelah mati ada kehidupan. Makanya tidak mengherankan ada makam di Loyang Ujung Karang itu satu lubang kubur yang diisi 2 individu manusia. Seperti posisi ayah dan ibu, seperti posisi sepasang kekasih itu yang tidak mau dipisahkan ketika dia meninggal. Jadi dikubur bersamaan itu. Dan itu kan tidak menakutkan karena keyakinan mereka ada kehidupan setelah mati. Tidak merubah esensi hidupnya. Jadi sama saja ketika dia mati di kehidupan yang lain, dia pun akan hidup bersama. Kan begitu logikanya. Iya. Ya kan? Ya itu juga kan mengajarkan bagaimana kita sebenarnya bereligi begitu keyakinannya kuat. Mereka tidak khawatir tentang kehidupan setelah mati kan itu. Ya. Dan ini kan luar biasa Pak Ketut. Ada yang dikuburkan sepasang kekasih. Ini kan gambaran kesetiaan juga. Tambah keyakinan tadi itu. Karena begitu mereka dikuburkan, mati ada kehidupan setelah mati. Gitu ya. Ternyata di Gayo ditemukan kisah seperti itu ya. Ya ini yang maunya dijadikan sebuah karya budaya, ya kan? Sehingga menjadikan itu menjadi semacam ide kepada masyarakat bagaimana seharusnya kita menjalin hubungan, kesetiaan itu seperti apa. Ya. Bayangkan nilai-nilai itu kan luar biasa. Ya. Dan ini yang harus dipublikasikan seluas-luasnya. Kan itu. Bagaimana juga ada kerangka-kerangka yang ditutup batu besar. Artinya kan mereka mempercaya mereka bekerja tidak sendirian, pasti dibantu dengan orang lain. Kan ada kerjasama idenya. Ketika berburu aja pasti ada kerjasama, ada bagian-bagian tertentu, fungsi-fungsi tertentu, ya kan? Gitu. Ya. Ya, saya pikir banyak hal yang bisa menjadi inspirasi bagi kita sekarang. Ya. Gitu. Banyak hal ya. Ya, jadi kalau sekarang dikenal kisah Romeo and Juliet, ternyata di Gayo itu real kejadian seperti itu. Jauh sebelumnya. Sudah diajarkan kita, bayangkan itu. Dan ini kan bisa diekspos, dijadikan sebuah drama barangkali kan. Sebuah drama yang betapa menariknya, ya kan? Ya. Taruhlah itu Putri Pukes jadinya, ya kan? Kita katakanlah seperti itu dengan calonnya, itu bisa saja. Ini budayawan ini, Pak Fikar ini mestinya yang menjadi inspirasi itu. Bagaimana dia mengembangkan itu kan? Itu. Ceritanya ya? Iya itu. Ya. Jadi itu kan bisa menjadi cerita ke anak-anak, mendidik anak-anak. Tadi ideologinya itu kan di sana. Betul. Bagaimana nilai-nilai kegotong royongannya, nilai-nilai kereligiusannya, kesetiaannya itu bisa menjadi nilai-nilai anak-anak itu. Itu sebenarnya. Ya. Nah, ini tadi Pak Ketut menjelaskan ada yang kepala ke timur, kaki ke barat, atau sebaliknya. Terus ada yang membawa bekal. Jadi itu simbol apa itu Pak? Yang kepala ke timur dan kebalikannya ke barat? Saya mendugakan begini, yang kepala ke timur itu umurnya lebih tua daripada yang ke barat ya. Yang ke barat itu banyak disertai berkontak dengan budaya Sawin Kalanai pada awal-awal Masehi. Yang kepala ke timur itu jauh lebih tua. Itu jauh sebelumnya lebih tua. Itu mungkin terkait dengan konsepsi masyarakat Gayo tentang kepercayaan terhadap matahari. Bagaimana rumah-rumah adat Gayo itu selalu menghadap ke timur. Ya itu barangkali itu yang menjadi cikal bakalnya. Konsepsi tentang itu sudah ada sebelumnya yang berlanjut secara terus menerus. Seperti halnya tembikar warna hitam, blackware ini.
atau pola hias tertentu yang masih berlanjut sampai sekarang. Konsepsi itu pun masih bisa jadi mungkin menjadi sebuah konsep awal dari bagaimana mereka menganggap kehidupan itu memang berawal dari timur, kan begitu. Ya. Simbol terbit itu ya, Ya, terbit matahari. terbenam ya. Konsepsi itu sebenarnya universal, banyak tempat ada. Itu kan hal yang bagaimana mereka merasa takjub terhadap matahari dulu kan, sehingga itu begitu penting. Matahari terbit mereka bisa beraktivitas semuanya. Mereka selalu berharap bahwa selalu ada kehidupan supaya bisa menghidupi dirinya, ya kan, menjalankan roda kehidupannya kan itu. Ya, lebih tua kisaran berapa Pak? Yang ke timur tadi? Sekitar 3.000-an memang. 3.000-an. Ya, kalau ke barat itu di awal-awal 2000-an. Ya, jadi konsepsi itu ya bermula. Ya, semacam setiap periode itu ada konsepsi-konsepsi yang berbeda. Jadi begitu berkembang religi di masa itu, terbuka sekali. Kalaupun ada orang umpamanya bergabung di sana, dia masing-masing punya religi yang berbeda-beda dan itu tidak menjadi masalah. Artinya kesadaran tentang pluralisme, multikultural itu sudah sangat dalam di sana. Kan itu yang menjadi nilai. Keberbedaan itu sudah bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Sesuatu yang sudah diterima begitu saja sebagai sebuah hal-hal yang universal gitu. Ya, itu kan nilai-nilai yang harus juga kita kembangkan kemudian gitu. Ya. Karena dari genetiknya, dari sejarahnya, kemudian warisan budaya, peradabannya, religinya mereka punya. Nah, mereka tidak pernah meributkan itu kan. Kita sudah dipotretkan sesuatu yang universal, bayangkan itu. Gitu. Ya, ini kan hebat sekali Pak Ketut ya. Jadi keterbukaan, kemudian dari berpikir, sikap. Jadi dari awalan yang ada gotong royong, pluralisme, multikultur, banyak sekali ya kan. Belum lagi soal kesenian mereka, ya kan? Ya. Kan mereka menuangkan coba kalau kita perhatikan pola hias yang lukis itu, yang pecahan-pecahannya, itu menunjukkan mereka melukis itu dengan sapuan kanvas yang cepat. Cepat, jadi ekspresif. Jadi mereka sudah sangat ekspresif dengan melukis, sudah biasa. Jadi yang namanya kesenian itu sudah melekat ya di dalam pikirannya, itu sudah sangat ekspresif. Itu. Ya, itu. Itu yang melukis melingkar itu ya. Lukis. Saya menduga memang banyak yang model lingkaran-lingkaran begitu. Ya, kalau di Kerawang itu putar tali, Pak. Ya, mungkin ya semacam itu. Ya. Semacam putar tali apa. Kalau ada istilah, kalau putar tali itu yang lain ada namanya Kalau putar tali itu kan yang begini. Ya, ya. Ya, itu beda dia. Kalau putar tali itu istilahnya kan yang melingkar itu kan. Kalau melingkar seperti itu, mungkin apa namanya itu? Ya semacam gunungan-gunungan gitu ya. Jadi awan-awanan begitu sebenarnya, atau melingkar. Karena kita belum menemukan objek yang utuh ya. Tapi saya duga sama dengan yang model-model di Bantiang, Thailand itu. Warnanya pun sama. Warnanya, pewarnaannya pun sama. Bedanya? Ya kalau kita bicara teknologi, mereka kan sudah kenal bagaimana memoles warna, membuat warna, kan teknologi pewarnaan, ya kan? Ya. Gitu. Dan masih di penguburan tadi Pak Ketut. Tadi kan barat timur ya dalam penghadapan penguburannya. Kemudian itu menyangkut konsepsi timur barat, hidup mati begitu ya. Dan itu berpengaruh kemudian dalam hal pembangunan rumah orang Gayo itu seperti apa. Ada yang menghadap ke timur, terus belakangnya ke barat, bujur lintang begitu ya. Nah, tadi ada disebutkan membawa bekal. Jadi bekal itu apa saja yang ditemukan Pak Ketut sama teman-teman peneliti nih, Pak? Ya, kebanyakan kan tembikar ya.
wadah, terus kapak persegi juga ada temukan. Artinya di samping si mati. Itu kan menunjukkan bahwa mereka begitu percaya ada kehidupan setelah mati. Mereka memerlukan peralatan untuk hidup mereka di dunia lain, ya kan? Jadi religi sudah jauh dikenal mereka. Mereka perlakukan mayat itu. Bahkan kalau kita mau lebih detail lagi, itu lubang kuburnya itu bentuknya oval. Bukan persegi empat, oval semua. Lubang kuburnya itu bentuk oval, itu seperti bayi dalam kandungan kalau kita interpretasikan. Makanya posisi mayatnya pun dilipat seperti bayi dalam kandungan. Bahwa mereka percaya mereka akan hidup lagi di dunia yang lain. Kubur itu, wadah kubur itu, lubang kubur itu adalah seperti kandungan di dalam tubuh si ibu. Apakah mereka sudah percaya dengan adanya Ibu Pertiwi? Kita belum tahu pasti. Tetapi kalau kita analogikakan bahwa tubuh manusia itu adalah bumi, tanah, kemudian lubang kuburnya adalah kandungannya, kan artinya mereka percaya pada sosok ibu. Ya kan? Mungkin begitu gitu. Kita masih belum jelas. Banyak hal yang harus diterjemahkan dari apa yang sudah ditunjukkan pada nenek moyang kita di Gayo sebenarnya, ya kan? Di banyak hal itu bagaimana kita menerjemahkan itu, tidak keterbatasan kita, luasan waktu, gitu, keterbatasan data yang ada itu yang akan menyulitkan kita memahami mereka. Samar-samar itulah yang paling kita bisa interpretasikan, ya kan? Iya. Kalau dari penguburan, apakah kemudian ada perbedaan? Misalnya dari sisi ini orang biasa dengan orang tidak biasa, begitu Pak? Ya, itu kan keterbatasan kerangka kubur juga kan menunjukkan itu kan. Tidak mungkin hanya aja berapa 13 kerangka atau 15 kerangka di sana itu menunjukkan bahwa ada hanya 15 orang. Artinya kan ada mungkin status itu sudah ada pasti. Ketika mereka tahu organisasi untuk berburu tidak bisa sendiri. Dia mesti bergrup, berkelompok. Dan dalam kelompok tentu ada itu pembagian fungsi. Ya, tempat saja untuk membuat alat aja mereka pisahkan. Tempat untuk menguburkan aja mereka bisa pisahkan. Artinya kan mereka sudah punya berpikir tentang berfungsional, ya kan? Gitu. Jadi struktur itu biasanya mengikuti. Pasti ada struktur juga. Gitu. Hanya kita di sana tidak begitu jelas karena mungkin karena konsepsinya ada yang dikuburkan tanpa bekal kubur, ada juga yang dikuburkan dengan bekal kubur. Nah ini yang tidak jelas karena periodenya berbeda-beda. Bukan dalam satu periode itu masalahnya. Ya, jadi bekal ada tidak bekal tadi karena menunjukkan periode tadi dan konsepsi tadi ya Pak ya. Nilai religiositas ya. Ya. Itu saya berpikir gitu. Ya. Tadi berburu dari hasil temuan itu apa saja Pak yang mungkin ada kerangka hewan? Hewan apa nih yang ditemukan? Banyak kerangka hewan. Dari tulang gajah pun ada. Kemudian kambing hutan, monyet, babi, apalagi itu ular. Ular ada, kemudian anjing ada, rusa ada, berbagai hewan mereka buru itu. Dan mereka kayaknya sudah mendomestikasi anjing. Karena ada keberadaan anjing itu ada kemungkinan ayam juga ada itu. Ikan yang paling banyak gitu. Ya. Ikan paling banyak karena langsung berhadapan ke danaunya ya. Paling mudah mereka mendapatkan itu. Ya. Jadi
kalau dari loyang itu tadi kan langsung di bawahnya langsung danau berarti ya Pak? Ya, dekat itu. Karena dulu mungkin sangat mudah, dan Ya. kalau kita melihat pola hias jaring yang ada pada tembikar, sangat mungkin dulu sudah mengenal tembikar. Apalagi kita temukan juga anyaman rotan, sisa anyaman rotan di loyang ujung karang. Itu artinya kan mereka sudah bisa menganyam. Ya. Sangat mungkin mereka sudah bisa membuat jaring untuk menangkap ikan. Betul. Sehingga makan ikan itu melimpah. Artinya orang Gayo itu tidak kekurangan makan. Kan sudah makmur gitu loh. Iya, iya. Tidak ada itu busung lapar gitu ya kan? Nah, kalau ada sekarang busung lapar di Gayo itu kan aneh. Iya. Bagaimana kita tidak memiliki inovasi artinya? Kan itu. Belajar dari dulu saja ada inovasi-inovasi sehingga bisa mereka memenuhi kebutuhan rohaninya dan kebutuhan makannya. Terus sekarang kok bisa enggak itu? Ya kan gitu. Itu ini jadi catatan orang Gayo sendiri itu. Kan itu. Betul Pak, itu sebuah kemunduran dan miris ya kalau ada seperti itu. Masalahnya ribuan tahun lalu ya mereka tidak kekurangan. Ini sudah diajarkan itu bagaimana mereka berinovasi kalau mau nangkap ikan buat jaring, gitulah gampangnya. Iya, betul. Bagaimana membawa air ke danau itu ya tembikar tadi ya Pak? Mereka bisa buat tembikar. Bahkan tembikarnya kualitas yang sangat bagus. Mereka sudah punya seperti itu. Jadi inovasi-inovasi itu sudah dimunculkan dari zaman prasejarah. Kok sekarang mundur? Ya. Kan begitu pertanyaannya. Ya, betul Pak. Nah, di Mendali sendiri Pak, dari penggalian itu berapa banyak manusia yang ditemukan di sana? Diperkirakan total berapa? 15 individu 15 yang masih utuh. Ya kalau yang hancur karena ada sebagian juga yang bercampur mungkin sudah teraduk jadi kuburan di bawahnya teraduk itu. Nah, itu bisa jauh lebih banyak gitu. Ya, saya pikir kalau yang menarik itu sebenarnya kan di Putri Pukes itu kalau kita bandingkan dengan di Mendale, DNA-nya itu berbeda. Putri Pukes jauh lebih tua DNA itu Putri Pukes daripada DNA di Mendale. Lebih tua lagi? DNA-nya. Ya. Seolah-olah yang bermigrasi, yang menempati Putri Pukes itu kelompok yang tidak begitu sama dengan yang di Mendale. Tapi mereka sama-sama Mongoloid. Gitu. Ya. Ya itu yang menarik. Itu masih dikaji di Oxford itu. Ya. Dikaji di Oxford, belum dipublikasikan. Itu kemudian yang di Muslimin itu kebanyakan anak-anak memang. Di Muslimin, anak-anak yang mungkin mereka meninggalnya bukan karena kelaparan, karena banyak makan kok di sana, tetapi lebih kepada wabah, sangat berkaitan dengan meledusnya gunung yang di Timur Meriah itu, Burnitolong itu, ya Burnitolong, sekitar 2000 tahun yang lalu, dan itu kan lapisannya masih kita temukan di Mendale. Jadi ada indikasi orang yang tinggal di Mendale ketika Burnitolong meletus itu mereka berpindah ke Muslimin. Di Muslimin itu guanya kecil, pengap, masuk ke dalam, tapi aman dari hembusan abu vulkanik. Yeah. Tapi kalau terlalu lama tinggal di sana menjadi tidak sehat, lembab. Oleh karena itu anak-anak banyak yang sakit mungkin. Mereka dikuburkan di sana. Nah, mereka dikuburkan itu, mereka setengah dikuburkan, begitu kurang lebih. Karena mereka diletakkan di batu saja, kemudian ada tanah sedikit mungkin, saya bayangkan seperti halnya di Trunyan di Bali ya. Gitu. Kemudian mereka diisi bunga-bunga. Gitu.
ada di semacam bunga lah, ada bunga kita temukan, ada polen-polen bunga, kemudian juga kita temukan tanaman apa ya, yang kayaknya memang asalnya dari Gayo itu. Apa, Pak? Ini hal gimana? Tanamannya yang endemik Gayo? Pinus Ya salah satunya. itu? Ya, itu kan aspek-aspek yang menarik juga. Mereka juga itu pada periode yang lain. Apakah karena anak-anak dia bekal kuburnya atau itu bunga apa semacam itu? Kalau di dalam publikasi saya itu dalam itu apa presentasi itu ada tuh gambarnya bunga-bunga itu. Kita coba mencari itu apa namanya familinya, kita tunjukkan memang bunga-bunga lama yang di Gayo itu. Iya, iya. Artinya memang itu endemik Gayo ya, Pak, ribuan tahun lalu ya. 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 Kita juga jumpa kemiri, pecahan kemiri di Lale itu. Itu kan menunjukkan pada sekitar 3000-an kemiri sudah mungkin digunakan di sana. Itu. Ada juga dimuat dalam artikel saya itu kalau nggak salah itu. Pertanian masa lalu lah pada periode prasejarah apa itu. Ya. Kalau untuk bercocok tanam sederhana tadi, Pak. Ini sebelum ke Pukes, Loyang Ujung Karang sama Muslimin. Tadi sudah disinggung kenapa bermigrasi karena bencana. Jadi yang ditanam sederhana apa aja, Pak, di seputar Mendali itu tadi? Ya, mungkin semacam umbi-umbian. Umbi-umbian ya? Iya, semacam umbi-umbian. Gitu. Ya. Ya, jadi kita belum mendapatkan bukti yang sahih tentang itu. Tetapi saya duga itu umbi-umbian. Ya, ya. Untuk tembikar sendiri, jadi apakah ada relasi polanya tadi itu dengan kerawang sekarang, Pak? Itu kan yang paling jelas itu sebenarnya yang paling nampak itu di Gayo Luas. Pola hias di Gayo Luas itu tidak terlalu banyak pengaruhnya dengan model apa namanya pola hias tumbuhan yang ada sekarang itu yang di Takengon ya. Kalau kita bayangkan pola hias yang ada di Gayo Luas itu kan menunjukkan bahwa sama seperti pola hias yang tembikar. Yang di Gayo Luas itu sama. Artinya apa? Di Takengon sudah banyak dipengaruhi oleh pada periode-periode klasik menurut saya. Jadi pola hias yang apa istilahnya itu kayak tumbuhan merambat itu banyak di pada periode klasik sebenarnya. Tapi kalau periode-periode yang lain lebih sederhana. Gitu. Dan kita banyak temukan justru di sana gitu. Ya. Dari hasil temuan di Mendali tadi, Pak, bisa disebutkan. Jadi pola tembikarnya itu seperti apa? Barangkali ada makna hasil interpretasi Bapak dan teman-teman. Itu putar tali pun ada, putar tali kan banyak itu. Hampir semua ada. Yang bulatan-bulatan apa itu hampir semua ada. Itu yang hampir banyak itu di loyang di apa namanya di Gayo Luas justru. Jadi pola hias Gayo Luas itu sangat dekat dengan pola hias di Tembikar Mendali itu. Ya. Dan ini perlu penelitian, interpretasi dan pengembangan lebih lanjut ya, Pak ya. Soal tembikar ini dan relasinya dengan kerawang, terutama yang di Gayo Luas. Itu yang pohon yang endemik itu pohon pinus. Pohon pinus ya. Saya juga baru mendapatkan informasi dari Pak Fikar itu. Ke depan ini coba kita tulis dengan orang dari jurusan pertanian atau perkebunan itu. Supaya bisa diaplikasikan ya. Entah dari mana gitu kan supaya bisa dipublikasikan dengan lebih luas kan itu. Ya. Ya, kebetulan setahun ini IPB juga meneliti keanekaragaman hayati di Gayo. Baik yang untuk obat maupun untuk pangan.
Dan hasil temuan Pak Ketut ini juga sudah kita sampaikan ke tim peneliti di sana. Yang menurut Pak Sulis itu ada dokumentasi bahwa pinus ini endemik Gayo, begitu Pak. Dan ini dikuatkan lagi oleh penelitian Balar Arkeologi Medan. Nah, ini kita ke ujung karang Pak. Tadi kan Pak Ketut sampaikan bahwa secara DNA ini lebih tua. Kira-kira ketuaannya itu kisaran berapa tahun dan selisihnya? Kita belum tahu itu soal ketuaan seberapa tahun ya kan. Tapi yang DNA yang di Tripukes ya, dengan yang di Mandalay itu memang keragaman DNA-nya itu lebih sederhana dibandingkan dengan yang di Mandalay. Itu artinya kalau keragamannya lebih sederhana, dia semacam kelompoknya berbeda. Sekalipun dari memang kelompok besarnya itu mongoloid, gitu. Tetapi itu kan sudah terbagi-bagi. Memang jalur migrasinya mungkin berbeda atau kelompoknya memang berbeda. Tak bagaimana jadi itu atau lebih awal dia. Nah itu yang kita belum tahu persis. Karena penelitian kan situs Loyang Putri itu kan sudah rusak. Jadi kesulitan kita mendapatkan data yang masih asli in situ di sana. Itu pun kalau kerangka yang masih utuh relatif kita temukan dari penggalian itu kan yang sekarang masih ada di sana, masih terbuka. Itu pun sudah sudah banyak sekali yang hancur dia ya. Masih ada di sana dan itu menurut saya perlu segera diselamatkan. Seperti di ujung di Mandalay yang paling ujung itu kan kerangkanya masih asli. Harus segera dibuat duplikatnya supaya bisa itu dijadikan objek, kerangka itu pun tidak rusak. Kalau lama-lama dibiarkan di ruang terbuka nanti akan rusak. Kesulitan kita untuk membuat duplikatnya. Ini kan pekerjaan kabupaten yang harus segera dilakukan itu. Kalau soal informasi semacam itu kan sudah sering kita sampaikan. Sekarang kan tinggal tindak lanjutnya. Ya, oke baik Pak. Ini kan penting sekali temuan ini. Kira-kira ini terakhir pesan Pak Ketut ini buat masyarakat Gayo terutama dan semua pihak yang mendengarkan podcast kita ini Pak. Ya kalau untuk pemerintah daerah lah harus segera itu ditindaklanjuti. Karena itu kan modal dasar untuk PAD ke depan. Modal dasar dulu dalam mendukung objek wisata Danau Tawar kan itu. Kita sudah lihat perbandingan pendapatan Tripukes ketika dikelola dengan setengah hati atau seperempat hati itu. Per-8 hati mungkin ya kan begitu besar. Mandalay, Ujung Karang atau Puslimin jauh lebih berpotensi untuk dikembangkan dan hasilnya itu jauh melampaui Tripukes ya kan untuk konteks PAD. Itu harus segera ditindaklanjuti gitu, dipelihara ya. Itu jangan sampai kotor atau jorok lah. Gitu. Dan kemudian itu kan segera dijadikan temuan-temuan itu muatan lokal. Nilai-nilai yang universal itu yang lembaga Majelis Adat Gayo. Majelis Adat itu yang lebih banyak berperan, ya kan. Jadi nilai-nilai itulah yang harus segera dikumpulkan, disusun, bagaimana dikembangkan menjadi nilai adat. Kan universal sekali itu. Gitu loh. Dan wilayah tanah-tanah situs-situs itu bisa dijadikan tanah adat. Mengapa tanah adat? Itu agar bisa dikelola oleh 3 kabupaten itu minimal. Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luas. Bukan dimiliki oleh Aceh Tengah. Oke, Aceh Tengah sebagai yang garda terdepan. Tetapi bagaimana itu penting dalam rangka menghidupi masyarakat Gayo dalam konteks penguatan nurani, penguatan batiniah, ya kan, identitas bagi Gayo. Kita tidak tahu ke depan apakah masih seperti itu.
lingkungan di sana, ya kan? Kalau tidak sekarang kita amankan, kan begitu. Akan lebih mudah memelihara kalau kita bersama-sama, kan begitu. Ya, betul. Saya pikir itu aja. Ya, oke. Baik Pak Ketut, terima kasih banyak ini atas waktu dan penjelasannya yang luar biasa sekali. Dan temuan ini juga penting mengubah arah sejarah. Ya kalau tadinya pendekatan orang Gayo khususnya itu mendekati sejarahnya dengan kekebalan Pak cerita. Nah, tapi ini sudah bukti empiris, bukti saintifik hasil penelitian arkeologi ini. Tinggal bagaimana ini didekati dari kedisiplinan ilmu yang lain. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ketut tadi ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan elemen sipil yang ada di Gayo terutama. Baik Pak Ketut, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak dan teman-teman keluarga juga selalu dalam lindungan